Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, dan juga mungkin adik-adik yang menyaksikan tayangan ini. Kembali kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menemukan rancangan Allah. Firman Tuhan didasarkan dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan menyaksikan secara audio visual atau video dari alkitabsabda.org berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi memperhatikan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat keistimewaan dari Yusuf. Sebenarnya keistimewaan itu bukan hanya ditunjukkan dengan mimpi yang diterima oleh Yusuf tentang apa yang akan terjadi di masa depannya, tetapi sejak awal di ayat yang pertama tadi kita bisa melihat bahwa Yusuf yang merupakan anak Yakub, yang sebenarnya semuanya ada 12, tetapi dalam pembacaan atau penulisan ini dia disebut pertama kali. Jadi sudah sebuah penunjuk yang jelas bahwa Yusuf mendapat keistimewaan. Dan keistimewaan ini bukanlah pilihan dari Yusuf, tetapi ini adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan yang harus dia terima, yang harus dia jalani.
bahwa dalam perjalanan kehidupan di masa depan dia akan menjadi pemimpin besar. Bahkan bukan hanya keluarganya, orang tuanya sendiri saja tadi seperti tidak percaya. Tetapi apa yang menjadi rencana dan rancangan Allah memang seringkali tidak bisa kita selami. Ada banyak orang yang mungkin seringkali dianggap remeh, disepelekan, kecil, mungkin secara ukuran fisik seperti saya, atau mungkin kecil secara status sosial, berlatar belakang wong cilik, dari kampung, dari dusun, atau pendidikannya mungkin tidak tinggi. Tetapi kita tidak tahu bahwa setiap orang sebenarnya dalam hidup mereka Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai rancangan. Namun satu hal yang pasti, Bapak Saudara, dari pemilihan Allah ini kita melihat bahwa ketika seseorang ditetapkan untuk hidup dalam rancangan Allah, menggenapi apa yang menjadi rancangan Allah, seringkali hidupnya akan mengalami berbagai proses pembentukan yang secara umum kita lihat adalah ketempaan hidup dengan berbagai kesulitan, aniaya, bahkan ancaman nyawa. Bapak Ibu, Opa Oma, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau kita pada hari ini bersama-sama kembali melihat asal muasal Yusuf yang ke depan kita akan lihat sepanjang bulan ini nanti, akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Kita akan melihat bahwa perjalanan kehidupannya ternyata tidaklah semuanya menyenangkan. Tapi sejak awal kita tahu bahwa ketika Tuhan yang menetapkan, maka Tuhan yang akan mendampingi, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memperlengkapi. Oleh sebab itu, mari lihat dalam hidup kita, lihat dalam diri kita saat ini. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi marilah kita melihat dan meyakini ada rancangan Allah yang indah yang dinyatakan dalam hidup kita, agar kita menjadi orang-orang yang hidup dalam rancangan Allah. Apa sih itu rancangan Allah? Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Allah bagi dunia ini, sehingga orang terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kesulitan kehidupan ini. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita hari-hari ini juga masih terus dibayang-bayangi dengan ancaman COVID-19 yang masih bisa mengenai siapapun, kapanpun, dimanapun, yang memang membuat kita harus tetap waspada, hati-hati. Namun di antara kita bila ada yang memang terpapar, jangan berkecil hati. Atau mungkin kena dampak dari pandemi ini, kesulitan hidup, gak dapat pekerjaan atau usaha harus tutup gulung tikar, jangan menyerah. Mari kita terus setia kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menemukan kehendak Tuhan lewat permenungan firman Tuhan. Maka yakinlah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita nanti akan melihat keindahan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus hadir dalam hidupmu, memampukanmu melihat, menemukan rancangan Tuhan yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan mempunyai otoritas atas kehidupan di dunia ini, bahkan setiap manusia yang Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan karya-Mu, rencana-Mu bagi keselamatan dunia. Seringkali kami tidak tahu ataupun tidak mampu untuk mengetahui apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kami, terutama ketika kami mengalami berbagai kesulitan,
penderitaan, aniaya. Tapi biarlah pada hari ini kami boleh kembali diingatkan ketika kami terus hidup dalam iman, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan sebenarnya mempunyai rencana dan rancangan yang indah yang belum tahu kapan kami akan melihatnya, mengalami, merasakannya. Namun secara iman kami percaya dalam Tuhan ada keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa tetap beriman dengan penuh ketaatan dan kesetiaan dimanapun kami berada saat ini dan apapun situasi yang sedang kami alami. Bila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih harus menjalani perawatan intensif karena terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah, Tuhan Kau berikan kesabaran, Tuhan berikan iman yang teguh, ketaatan juga kepatuhan untuk menjalani prosedur pengobatan agar mereka juga segera pulih kesehatan dan pemulihan daripada Tuhan. Kami terus mendoakan untuk para suster, perawat, dokter, medis diberikan kesabaran, kepedulian kasih yang penuh daripada Tuhan agar setiap upaya-upaya mereka untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID-19 juga boleh senantiasa mendatangkan kebahagiaan terutama kesembuhan yang daripada Tuhan. Tapi juga pemerintah yang terus mengupayakan atasi pandemi dengan berbagai upaya vaksinasi, penemuan vaksin juga, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terutama menjelang lebaran hari raya ini Tuhan. Mungkin bagi sebagian besar orang tidak menyenangkan karena mereka tidak bisa mudik ke kampung halaman bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi biarlah demi kesehatan dan keselamatan orang-orang yang mereka cintai pada saat ini mereka boleh menahan diri untuk tidak mudik lebaran dulu sebagai sebuah upaya untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semuanya. Tuhan juga terus memberkati dalam masa-masa ini agar tetap memiliki semangat, memiliki pengharapan yang teguh sehingga masyarakat tetap boleh beraktivitas, menjalani kehidupan mereka masing-masing untuk tetap mentaati protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 tetap dapat terkendali dan akhirnya nanti bahkan juga bisa teratasi. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk upaya-upaya gereja menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di Nusa Tenggara. Biarlah Tuhan terus memberkati para relawan dan juga Tuhan menggerakkan hati para donatur untuk mendukung saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana badai di Nusa Tenggara, terutama pemerintah yang telah mempersiapkan berbagai program recovery pemulihan, baik pemulihan secara psikis, fisik dengan pembangunan rumah-rumah. Biarlah semuanya itu juga menjadi kesempatan yang baik bagi saudara-saudara kami yang menjadi terdampak korban itu boleh memiliki semangat kembali menata kehidupan dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu dalam setiap keseharian mereka, dalam setiap tugas panggilan dan tanggung jawab mereka, baik dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, anak-anak yang masih sekolah, semuanya terus diberikan kasih karunia Tuhan sehingga tetap bersukacita. Doa ini kami minta dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
masa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.